Papua merupakan pulau terbesar yang berada di ujung timur Indonesia. Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda. Setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Nama ini kembali berganti menjadi Irian Jaya hingga tahun 2002. Nama provinsi ini berganti menjadi Papua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, Papua terbagi atas dua provinsi. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian barat menjadi Provinsi Papua Barat. Berdasarkan pembagian wilayah inilah, Provinsi Papua terdiri dari 29 kabupaten kota dengan total luas 317.062 km persegi. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki luas 99.617 km persegi dengan 13 kabupaten kota. Kita akan berusaha agar supaya untuk daerah Pegunungan Tengah terjadi konektivitas satu dengan yang lain. Dan konektivitas ini bukan darat saja, tetapi juga udara, karena untuk beberapa kabupaten, khususnya untuk distrik tertentu, kami merasa bahwa sampai 2018 tidak mungkin kita tembus sampai di distrik-distrik yang terpencil. Selama ini jalur udara menjadi andalan di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai sarana angkutan, baik untuk orang maupun barang, termasuk kebutuhan pokok. Jalur udara menjadi penghubung utama karena kondisi infrastruktur jalan darat tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan biaya distribusi tinggi, sehingga menaikkan harga berbagai barang kebutuhan pokok, terutama di daerah pedalaman. Karenanya pemerintah berusaha membangun jalan raya Trans Papua. Pemerintahan Joko Widodo menargetkan peningkatan konektivitas di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan membangun infrastruktur transportasi darat. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan meningkatkan laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah dilintasi jalur darat pada tahun 2018. Keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Papua merupakan perwujudan nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional BBPJN Wilayah 10 Papua, Osman Haryanto Marbun mengungkapkan, jalur Trans Papua sangat penting untuk membuka konektivitas antara Papua dan Papua Barat. Proyek yang membutuhkan anggaran sebesar 36,4 triliun rupiah ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2019. Dari 3.965 km, sebagian jalan nasional itu ada di Trans Papua, di mana panjang jalan Trans Papua itu sendiri ada 4.325 km, di mana target yang mau kita tembus dari 4.325 km ada 700 km lagi yang kita rencanakan akan kita tembus sampai tahun 2018. Jalan Trans Papua terbagi dua, yaitu jalan nasional sepanjang 2.685 km dan jalan non-nasional sepanjang 1.640 km. Berdasarkan data dari Balai Besar Jalan Nasional 10 per April 2016, dari total panjang jalan Trans Papua 4.325 km, 3.625 km atau 83,81% telah tersambung, sedangkan sisanya 700,2 km atau 16,9% belum tersambung. Pembangunan jalan Trans Papua difokuskan di 11 titik, yaitu Sorong, Kambuaya, Manokwari, Manokwari, Windesi, Nabire, Nabire, Wagete, Enarotali, Enarotali, Ilaga, Mulia, Wamena, Wamena, Elelim, Jayapura. Selain itu juga jalur Wamena
Habema, Kenyam, Mumugu, Kenyam, Dekai, Dekai, Oksibil, Oksibil, Waropko, Waropko, Tanah Merah, Merauke, serta Wagete, Timika. Untuk tahun ini, target kita akan menembuskan sepanjang 230 km lagi. Tahun ini dengan anggaran yang tersedia, kita harapkan 230 km ini bisa kita buka sampai akhir tahun 2016. Dalam proyek pembangunan Trans Papua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga bekerja sama dengan Kodam 17 Cendrawasih. Selain melibatkan satuan di Kodam 17 Cendrawasih, pengerjaan proyek ini juga menggandeng satuan Zipur, Zikon, Kesehatan, Perhubungan, dan satuan pengamanan dari satuan tempur. TNI Angkatan Darat juga mengerahkan berbagai alat berat guna mendukung pengerjaan jalan dan jembatan. Karakter alamnya tentu berbeda. Kalau di daerah pegunungan itu dikerjakan oleh PUP 1, itu meliputi pegunungan yang berbatu. Ya, sehingga yang dikerjakan saat ini adalah penurunan grid. Kemudian ada juga proses blasting, karena melewati pegunungan yang cukup curam, kemudian berbatu, sehingga perlu proses blasting. Kemudian untuk PUP 2, ini terpotong-potong oleh kondisi alam, seperti rawa dan sungai. Ini juga menyulitkan dalam proses pembangunan, karena distribusi material itu harus melalui udara atau melalui sungai. Kemudian yang PUP 3 itu kebanyakan adalah rawa, mulai dari Mumugu, dari selatan di pantai, kemudian sampai dengan di Batas Batu. Ini banyak melakukan penimbunan-penimbunan. Hadirnya Jalan Trans Papua juga untuk memudahkan keterhubungan antar kota yang semula memiliki ketergantungan tinggi melalui jalur udara. Selain itu, Jalan Trans Papua juga bertujuan untuk membuka daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Bila sebelumnya antara Sorong dan Manokwari membutuhkan waktu tempuh 12 jam, kini dengan keberadaan jalur Trans Papua, kedua kabupaten tersebut bisa terhubung dengan estimasi waktu 6 jam perjalanan. Di bidang transportasi laut, PT Pelindo IV Persero berencana mengembangkan Pelabuhan Jayapura untuk mendukung program tol laut. Pembangunan ini akan menghabiskan dana 2 triliun rupiah. Namun tahun 2016, PT Pelindo baru menginvestasikan dana 300 miliar rupiah untuk menambah panjang dermaga dan kontainer yard. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua mencatat volume bongkar barang di Pelabuhan Jayapura pada Maret 2016 sebesar 69.367 ton, atau naik hingga 179,01% dibanding Februari 2016. Jenis barang yang dibongkar tersebut antara lain barang campuran 57%, beras 6%, semen 26%, dan lainnya sebesar 11%. Untuk tahun 2016 ini bisa mencapai 90.000 teus. Nah, pengembangan sesuai dengan sampai 2035 dengan tambahan siwai sampai dengan 5 hektar, harapan kita bisa mencapai 400.000 teus. Rencana pengembangan Pelabuhan Jayapura juga untuk mempercepat perubahan status Pelabuhan Jayapura menjadi pelabuhan ekspor. Pelabuhan ini telah menerapkan pelayaran langsung atau direct call ekspor menuju Tiongkok per April 2016. Melalui direct call, pengusaha Papua dapat menghemat waktu pengiriman barang menjadi 14 hingga 17 hari dan biaya sekitar $300 hingga $600 per kontainer. Hal ini juga menjadi langkah awal menuju visi kemandirian Papua dan mewujudkan kesejahteraan pengusaha dan masyarakat di provinsi tersebut. Bila konektivitas di Papua dan Papua Barat semakin meningkat, peluang investasi juga terbuka.
perlu kesiapan sumber daya manusia untuk menerima keterbukaan dan menangkap peluang ekonomi yang muncul. Tanah Badang Moare, Tanah Badang Moare, Tanah Badang Moare.